Hari ini Tuhan mau berbicara buat kita semua dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Judul kita di pagi hari ini, tuaian yang besar. Semua katakan, tuaian yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 54 menceritakan tentang bangsa Israel yang pada saat itu berada di Babel. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi suka, dan dalam kondisi yang menderita. Buat mereka sudah tidak punya pengharapan lagi untuk membebaskan diri mereka dari kekuasaan Babel. Harapan mereka sudah hilang karena mereka tidak menemukan jalan keluar lagi untuk kembali ke Yerusalem. Semua jalan tertutup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 1 firman Allah berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Amin Bapak Ibu. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bapak Ibu, arti kata mandul dalam adat istiadat Israel yaitu orang-orang yang terkutuk. Kalau perempuan-perempuan itu mandul, menurut adat mereka, itu orang itu terkutuk, dia kena kutuk. Atau dia memang manusia yang sungguh-sungguh ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi orang mandul itu sangat mustahil untuk punya anak, karena sudah tertutup kesempatan bagi dia untuk mempunyai anak. Jadi kita bayangkan dalam kondisi yang tidak mungkin itulah Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya. Karena Tuhan tidak mau mereka bersedih, Tuhan mau mereka bersorak-sorak, karena Tuhan mampu untuk membuka jalan bagi mereka sekalipun semua jalan tertutup. Semua pintu-pintu tertutup untuk kembali ke Yerusalem. Tidak ada punya pengharapan. Tapi Tuhan bilang, aku buka jalan untuk kamu. Aku pembuka jalan. Tidak ada satupun yang mustahil bagiku. Tuhan mau ingatkan mereka tentang Sarah yang mandul. Awalnya dia juga merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar dan mustahil. Untuk mengandung dan melahirkan di usia lanjut. Sudah mati hai dalam kandungan yang mandul itulah Tuhan bilang tahun depan kau kembali kau punya anak. Itulah sebabnya Sarah itu tertawa sinis. Bagaimana mungkin? Logika kenyataan gini. Kok Tuhan bilang gini? Bagaimana mungkin? Bukankah kita seperti itu? Bagaimana mungkin Tuhan? Kita dapat firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, tapi masalah datang, bagaimana mungkin Tuhan? Sudah tertutup kok, tidak mungkin. Ini Lazarus sudah mati 4 hari, bagaimana mungkin Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Karena firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Dan dalam ayat 1 Tuhan berkata, Yerusalem, dulu engkau itu seperti wanita mandul yang tidak melahirkan. Engkau dipermalukan orang, engkau dihina orang, engkau tidak dianggap, engkau diremehkan. Hidupmu seperti terkutuk dan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena engkau tidak bisa melahirkan. Tapi sekarang bersorak-soraklah. Israel, kau tidak mandul. Kau tidak hidup terkutuk, tidak. Bersorak-soraklah, bersukacitalah, bergembiralah. Israel, karena ada jalan keluar bagimu. Yang sama untuk kita semua. Mungkin orang bilang kita mandul, artinya kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita, semuanya hancur dan tidak ada harapan. Tapi Tuhan Allah mau bilang, hai engkau yang sedang mengalami kondisi ini. Orang berkata kamu tidak berhasil, kamu tidak lahirkan apa-apa, kamu mandul. Tapi Tuhan Allah bilang bersukacitalah, bergembiralah, bernyanyilah, bersorak-sorailah. Amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Saudara, waktu saya berdoa, Tuhan saya mau bilang apa untuk Jemaat Erup Ambon di hari ulang tahun yang ke-25. Saya berdoa lama saudara, berhari-hari saya tunggu Tuhan berbicara. Lalu kan kesibukan itu banyak.
Tapi saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu saya penyembahan, saya bilang Tuhan berbicarakan hari-hari ke depan ini kita mau acara. Jadi Tuhan ngomong supaya saya mau persiapkan dulu, biar sedikit-sedikit sehingga tidak ganggu kegiatan-kegiatan yang akan kami lewati. Dalam sikap kerendahan hati dan sujud menyembah, Tuhan berbicara buat saya. Wah saudara, saya bilang Tuhan, saya kagum dengan Tuhan. Tuhan bilang luaskan kemah-kemahmu. Coba baca ayat yang ketiga itu. Tuhan bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Ayat 2 saya dengar jelas saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu. Saya bilang amin Tuhan. Lapangkan. Orang mungkin bilang kamu mandul, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kamu mungkin tidak melahirkan apa-apa karena orang tidak melihat. Orang lihat cuma kamu mandul. Tapi lapangkan tempat kemahmu. Saya bilang yes Tuhan, karena saya akan mengembang. Amin Bapak Ibu. Saya bersuka, saya senang. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan ngomong buat saya seperti itu. Ayat 2 Tuhan berkata, lapangkan tempat kemahmu. Bahkan di terjemahan firman Allah yang hidup, luaskanlah tempat tinggalmu, perluas tempat tinggalmu, bangun ruang-ruang tambahan. Karena rumahmu itu kecil, jadi dia harus tambahan lagi, lebar ke kiri, lebar ke depan. Amin Bapak Ibu. Buatlah kemahmu lebih besar. Ini kamu punya kemah kecil, buat lebih besar lagi. Bukalah pintu lebar-lebar, besar-besar. Luaskan kemah-kemah kediamanmu. Wow, haleluya. Artinya sesuatu yang kecil yang tidak menghasilkan, tapi Tuhan bilang perluas. Karena sekarang aku mau bergerak melalui gerejamu, melalui hidupmu, melalui pelayananmu. Aku sekarang bergerak. Aku bergerak Leni. Wow, saya bilang yes Tuhan. Orang bisa melihat saya tidak bisa menghasilkan apa-apa, mandul. Karena selama ini saya ada di belakang suami saya. Tapi Tuhan Allah bilang kamu tampil. Karena mulai sekarang aku bergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang tuaian yang besar. Ini berbicara tentang panen besar. Katakan panen besar. Tuaian besar. Ini panen raya sementara Tuhan kerjakan dalam GKRI Air Hidup Ambon. Bukan saja tentang pekerjaan dan pelayanan kita di gereja, tapi bisnis Anda, karir Anda, usaha Anda. Apa saya Anda kerjakan? Tuhan Allah bilang sekarang buka, kembangkan, karena aku sekarang bergerak. Kalau katakan amin itu terjadi. Yang punya bisnis cuma kecil, tapi sekarang Tuhan Allah bilang katakan buat dorang, buka besar-besar, kembangkan besar-besar, karena aku akan bergerak. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dulu mandul tidak menghasilkan apa-apa, sekarang engkau akan menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah yang sangat banyak. Wow. Saudara, dulu kalau saya turun dari rumah saya dengan suami, saya kan orang berdoa saudara. Setiap suruh detik menit saya berdoa. Kadang-kadang kalau sudah berdoa, saya berusaha saya bilang mama diam. Karena bisingkan atau telinga untuk pikir lain, betar bahasa roh di belakang, peperangan segala macam. Jadi kalau kami turun ke gereja itu, di gereja Ibu Ros, itu penuh ya, ada saya hitung-hitung, mungkin Ibu Ros punya mobil di gereja itu sekitar 8 atau 10 buah. Saya lihat itu. Saya bilang Tuhan Ibu Ros punya gereja ini mobilnya sudah 8 atau 10 buah Tuhan. Tapi Tuhan di gereja saya Tuhan cuma 3 buah. Tapi Tuhan bilang, sekarang lihat toh, Susempono sampai mau minta tanah sebelah, sampai Suparki di Telkom sana. Dan beta akan bikin lebih besar lagi, lebih luas lagi. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau mobil-mobil saya bilang iya ya Tuhan. Seperti Tuhan beta hitung-hitung akan, tapi Tuhan kan waktu ada. Waktu kita ada saudara. Itu kan waktu tanam. Kita tanam itu doa-doa kita tanam. Nanti kan kita tua itu hasil doa-doa kita.
Berapa banyak saya berdoa selama saya masih baru berusia 23 tahun, saya menangis untuk kota ini. Saya ada di gunung-gunung Karmel, menangis di situ, angkat tangan berdoa untuk kota Ambon. Jadi kalau saya ke Jakarta sama suami saya, teman-teman saya bilang, kenapa sih mesti tinggal di Ambon? Kita semua sudah pergi, biarkan orang lain mendoakan. Saya bilang, aduh kalau pergi Jakarta saya senang, siapa yang tidak mau? Tapi Tuhan bilang saya harus tinggal di Ambon. Saya tidak boleh pergi. Karena saya tahu tujuan saya, tujuan Tuhan untuk saya. Jadi firman Tuhan pagi ini, engkau akan sangat berkembang. Engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau bertumbuh luas ke kanan dan ke kiri. Engkau akan ekspansi ke tempat-tempat. Yes, amin. Serta ekspansi, perluasan kekuasaan, perluasan pelayanan. Engkau akan ekspansi ke wilayah-wilayah, area-area, tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah engkau pikirkan. Yes Tuhan. Saya bilang tahun depan, tempat yang Tuhan sudah taruh, saya akan pergi. Saya tahu biaya itu mahal, saya tidak pusing dengan biaya. Karena ketika saya bergerak, saya tahu Tuhan bergerak. Dan memang Tuhan sudah bergerak, tunggu saya mau bergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kami pelayanan di BP itu, kalau tidak salah itu 3 bulan mungkin ya, orang-orang misionari akan datang untuk kasih mereka punya pelayanan, kemudian mereka tunjukkan slide-slide bagaimana mereka pelayanan di daerah-daerah, kota-kota, negara-negara ya maaf, ke bangsa-bangsa, negara-negara yang memang bukan orang-orang Kristen. Hati saya selalu menangis, saudara. Tuhan kapan beta situ? Jadi hati misi itu Tuhan sudah taruh di hati saya sejak saya masih pemuda, untuk menangisi bangsa-bangsa. Jadi saya punya waktu habis juga untuk menangis untuk bangsa-bangsa, kota-kota, negara-negara yang saya sendiri tidak tahu tempat-tempat itu, tapi saya bersahabat untuk mereka. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan saja untuk orang Israel, tetapi untuk Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon. Engkau akan berkembang, ekspansi ke wilayah, kota, negara yang tidak pernah engkau pikirkan. Yes, katakan amin. Jadi ulang tahun yang ke-25 ini Tuhan berbicara, lapangkanlah kemahmu, tempat kemahmu. Puji Tuhan. Dulu orang-orang menjauh daripadamu karena kamu tidak mengasihkan apa-apa. Dulu orang-orang hina engkau, dulu orang-orang merendahkan engkau, dulu orang-orang memusuhi engkau, membencimu. Tapi sekarang mereka akan datang mencarimu, memohon belas kasihanmu, mendoakan mereka. Orang-orang akan datang dan memohon nasihatmu, memohon engkau untuk mendoakan mereka. Karena mereka melihat engkau tidak mandu lagi, tapi sekarang engkau diberkati. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang-orang dulu lihat Anda punya usaha tidak berhasil, kacau balau, tapi waktu Tuhan bergerak dalam usaha itu, orang-orang mulai wah. Dari mana ini? Dia bisa berhasil di kantor, bisa di jabatan, dari mana nih? Orang-orang karena tolong dong, ini saya punya persoalan, doakan saya. Orang-orang hina engkau akan datang seperti itu untuk engkau. Amin Bapak Ibu. Tunggu saja. Waktu mereka melihat Tuhan bergerak dalam hidup kita, pelayanan kita, gereja kita, bisnis kita, usaha kita, karir kita. Mereka akan datang kepada kita. Tolong dong nasihat beta persoalan. Tolong dong doakan beta. Tolong dong beta butuh uang. Tolong. Beta butuh kebutuhan ini. Tolong beta. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya untuk gereja dan pelayanan kita, tapi untuk hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk karir, untuk usaha bisnis. Dalam segala segi kehidupan. Tuhan bergerak di sana. Katakan amin. Anak muda Tuhan bergerak, amin. Jadi jangan terlalu menyesali diri. Ada 2 hal yang harus dilakukan untuk mengalami tuaian yang besar. Yang pertama, harus memiliki visi yang besar. Kita katakan visi yang besar. Bapak Ibu memiliki visi yang besar yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Kita berjuang untuk tuaian yang besar. Kita berjuang untuk panen yang besar yang Tuhan sementara kerjakan dalam gereja kita. Jangan memiliki visi yang biasa, jangan memiliki visi yang kecil,
tapi memiliki visi yang besar yang datang dari Allah kita. Amin Bapak Ibu. Dunia mengajarkan kepada kita kekuatan penglihatan manusia. Dunia ajarkan kita kuasa dari visi manusia, tetapi kita memiliki visi yang datang dari Allah, dan setiap dari Allah itu tetap terjadi. Visi yang besar dari Allah menghasilkan tuaian yang besar yang hanya dilakukan karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan semuanya sia-sia. Jadi marilah dengan visi yang baru, mimpi yang baru, kita mulai saudara. Amin. Dalam pelayananmu bisa dimulai dengan visi yang baru, visi yang besar. Apa yang dilihat itu yang Tuhan berikan pada Anda. Amin. Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Katakan mimpi. Jadi visi itu membangun Bapak Ibu Saudara. Visi itu membuat mata melihat. Amin. Visi itu membakar kita. Ketika kita dapat visi dari Tuhan, itu bakar kita. Amin Bapak Ibu. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan di situ, melihat orang banyak itu melihat, saudara. Kata melihat. Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka terlantar dan tidak punya seperti domba, tidak gembala. Jadi ketika melihat itu, saudara, itu visi saudara, melihat lalu punya belas kasihan. Dan Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan punya visi saudara, untuk domba-domba yang tidak punya gembala. Dan misinya apa? Beliau eksekusi, yaitu menolong orang berdosa. Kita harus punya visi saudara, untuk melihat ke depan sama seperti Yesus. Kita lihat orang-orang butuh Tuhan, dan misi kita yaitu laksanakan visi. Saudara, visi dan misi itu berkaitan. Kalau kita dapat visi dari Tuhan, maka misi berjalan sesuai dengan visi. Kita lakukan yang kita lihat itu misi saudara. Kita dapat visi Tuhan, itu bakar kita, itu membakar roh kita. Seperti kita sudah lihat satu tempat, betul mau pergi saja. Sudah lihat letik, betul mau pergi. Sudah lihat apa lagi? Daerah-daerah di barat daya sana, betul mau pergi karena lihat visi, karena lihat penglihatan, karena lihat mimpi, makanya gairah. Visi itu bakar kita, visi itu buat kita bergairah. Saya mau pergi, saya mau pergi, saya mau pergi Tuhan. Ketika Anda dapatkan visi Tuhan, Anda mau bergerak, Anda mau bergerak. Nah itu misi, melakukan yang Anda lihat dalam alam supernatural. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dengan visi yang baru. Amin. Jadi kalau orang-orang dapat visi Tuhan, melihat sesuatu, saya mau pergi di sini ya, orang-orang di sini membutuhkan, Tuhan sudah bilang buat saya, dan dia mulai bergerak, dan dia mulai pergi. Karena visi itu bakar dia, visi itu gairah dia, cepat, tidak boleh duduk, tidak boleh leha-leha, jalan. Itu dia. Jangan hidup tidak punya visi saudara. Nah yang kedua, deklarasikan yang besar. Untuk mengalami Tuhan besar, yang kedua deklarasikan hal yang besar. Deklarasikan yang besar. Katakan amin. Kalau Anda ingin mengalami Tuhan yang besar, Anda harus berani perkatakan yang besar. Anda harus berani deklarasikan yang besar. Anda harus berani ucapkan yang besar. Anda harus deklarasikan sesuatu secara berulang-ulang. Pasti terjadi. Jadi kembangkan imanmu, perluas visimu, beranilah untuk bermimpi tentang hal-hal yang besar dari Tuhan. Mimpi itu tidak dibayar. Jadi bermimpilah. Mungkin Anda bilang, orang-orang bilang Anda tuh mimpi di siang bolong. Tidak mengapa, saya terus bermimpi. Saya akan kerja di sini, saya akan pergi ke sini. Kembangkan visi, berani ucapkan, berani deklarasikan sesuatu. Saya mau kerja di sini ya, anak muda. Jangan tidur terlalu banyak dalam kemah. Saya mau bilang, keluar daripada kemahmu, lihat sesuatu yang besar. Pergi dan katakan di kota ini, saya mau kerja di bank ini, saya mau kerja di bank ini, saya mau bekerja di sini, saya mau bekerja di sini. Anda cuma tidur menanti mana jatuh dari langit.
Saudara tahu visi yang didapatkan itu tentu harus kerja keras. Itu terjadi. Dia tidak datang waktu kita ongkang kaki. Tidak bisa. Kita harus kerja keras. Anda tidak boleh duduk berleha-leha dapatkan sesuatu. Tuhan Allah yang kasih. Begitu orang pemalas. Hari ini Tuhan ada anak jemaat GKRI yang tampil di depan itu dapat kerja. Saya belum dengar tapi saya bilang Tuhan saya percaya hari ini. Atau Tuhan saya percaya minggu ini mereka akan dapat. Karena mereka sudah taruh di depan. Saya sudah doakan mereka. Tiap hari saudara saya bilang. Saya berjalan mencuci. Masa saya Tuhan saya tahu hari ini tuh Tuhan. Tuhan kasih dong kerja. Supaya dong tidak dipermalukan. Keluar dari kemah. Amin anak muda. Coba Anda tuh antusias. Keluar dari kemah. Jangan ratapi nasib. Saya mau kerja di sini Tuhan. Saya mau kerja di sini. Saya mau tinggal di Citraland. Saya mau tinggal di iblis. Anda saya tidak berani ucapkan. Makanya jangan Anda minum mabuk, pornografi. Anda tidak bisa punya kuasa untuk bicara. Amin. Jadi coba Anda tuh antusias Tuhan. Beta mau kerja sini. Beta mau. Bilang saja saudara. Itu kan bilang saya dibayar. Amin. Kadang-kadang kami tidak bisa berdoa dengan Anda. Karena kami mau Anda tuh hubungan langsung dengan Bapa. Sebesar, mengenal Bapa mulai ke sana. Bicara dengan Bapa. Jadi sekalipun engkau terhimpit saat ini, sekalipun engkau bertahan hidup dalam kesulitan yang mungkin kesulitan itu terus menerus, sekalipun engkau sangat banyak penderitaan, tapi mimpikan hal-hal besar dari Tuhan, deklarasikan hal besar dari Tuhan. Penderitaan engkau alami itu ulang-ulang terjadi tidak mengapa, tapi coba deklarasi dulu. Saya punya suami pasti baik, saya punya suami pasti baik, pasti ada di gereja, pasti duduk di samping saya. Jadi Tuhan bilang lapangkanlah, bentangkanlah, pancangkanlah. Jangan hidup dengan mental kalah. Jangan hidup dengan mental gagal. Jangan hidup dengan mental menyerah. Jangan hidup dengan mental sekedar hidup. Mimpikan besar. Katakan besar. Deklarasikan hal besar. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sementara bergerak dengan luar biasa di akhir zaman. Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat di gereja kita GKRI Hidup Ambon. Tiap minggu kita lihat mujizat-mujizat supranatural terjadi. Bukankah sebelum gembala kita pergi tadi dikatakan dimensi pelayanan baru. Akan ini dia saudara. Orang-orang di kursi roda yang datang bisa berdiri. Anak-anak dapat kerja. Orang-orang yang sakit sembuh. Uang-uang mengalir dalam rekening-rekening Bapak Ibu Saudara. Siapa yang buat itu? Tuhan. Amin. Itu mujizat-mujizat sementara terjadi. Anda pergi ke bank, kenapa sih uang dalam jumlah banyak terjadi? Itu karena Allah melakukannya, karena Bapak Ibu membutuhkan. Itu mujizat supranatural. Anda diangkat jadi pemimpin, orang-orang kaget. Hei, Anda berdua hari sudah jadi pemimpin. Tapi itu yang Allah kerjakan. Itu mujizat supranatural. Wow, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara GKRI Air Hidup Ambon, mulailah bersiap untuk memasuki tahun kelimpahan. Tahun penuaian jiwa-jiwa. Katakan tahun penuaian jiwa-jiwa, amin. Tahun penuaian jiwa-jiwa dalam jumlah yang besar. Bersiaplah. Tahun ini tahun penuaian, tahun ekspansi, tahun kita mengembang ke kiri dan ke kanan. Inilah saatnya mata Tuhan sementara tertuju kepada GKRI Air Hidup Ambon. Tuaian besar sedang terjadi di gereja GKRI Air Hidup Ambon. Semua percaya katakan amin. Tuhan akan membawa kita ke area-area baru, ke wilayah-wilayah baru, ke negara-negara, ke benua, ke kota-kota baru. Sebab hanya orang-orang yang memiliki mimpi besar dari Tuhanlah yang akan mengalami tuaian besar, panen raya. Amin Bapak Ibu. Saudara, setiap pagi saya deklarasikan GKRI Air Hidup Ambon adalah gereja yang terbesar di kota Ambon, terbesar di Maluku. Anda mau tidak suka atau tidak suka bilang saya gila, saya tidak peduli. Saya ucapkan terus, saya ucapkan. Pintu, Anda boleh tanya semua staf saya. Pintu rumah Tuhan GKRI Air Hidup Ambon akan terbuka siang malam. Dan orang-orang akan membawa kekayaan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, kekayaan Kedar Nebayot, kekayaan dari seberang laut untuk masuk di rumah Tuhan GKRI Air Hidup Ambon untuk menyemarakan rumah Tuhan GKRI Air Hidup Ambon. Itu Alkitabiah saudara. Karena itu tercatat dalam firman Tuhan. Jadi saya deklarasikan itu firman Tuhan.
Saya dapatkan itu sebelum saya ada berdiri seperti gini sebagai gembala, belum. Dari dulu saya di belakang suami saya deklarasikan itu. Terjadi dalam nama Yesus. Karena rumah Tuhan harus semarak, harus ramai, harus ada pesta besar. Orang-orang harus datang ke kan mereka untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Gekari air hidup Ambon. Amin, Bapak Ibu diberkati. Saudara, visi Bapak Gembala, ribuan orang akan datang di gereja ini. Itu visinya, saudara. Ribuan orang akan datang di gereja ini. Dan sebelum beliau pergi dan dimuliakan di hadirat kekudusan Bapa, beliau telah deklarasikan, beliau telah ucapkan, beliau telah nubuatkan bahwa ribuan anak muda akan berlari masuk di gereja ini. Wow! Gereja ini sementara berjalan untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh beliau. Jadi kita berjalan dalam nubuatannya. Dan itu terjadi. Amin. Kita lihat begitu banyak anak muda yang ada di gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi. Waktu suami saya pentabisan di Ciloto, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tapi saya ingin mengatakannya karena masih banyak orang yang tidak tahu. Dalam Yesaya 54 ayat 11 dan 12. Yesaya 54. Hai, ini firman Tuhan waktu suami saya mau ditabiskan. Jadi waktu itu saya pergi dengan kedua anak saya. Kita masuk alam supranatural, alam roh. Tapi tidak semua orang waktu itu berbahasa roh. Tapi saya sudah mengalami waktu anak saya Priscilla ini berumur 1 tahun. Saya sudah baptis Roh Kudus dan masuk dalam alam supranatural. Didoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu penyembahan itu saya ingat saya melihat sekumpulan anak-anak muda ada di Sporto Karangpanjang. Dan saya dengar suara berkata, mereka itu akan dibantai. Mereka akan dibantai. Saya bilang, Tuhan, jangan Tuhan. Tidak, mereka akan dibantai. Mereka akan dibunuh. Jadi saya ingat saya menangis, saya berteriak, Tuhan selamatkan mereka. Jangan bunuh mereka Tuhan. Jangan Tuhan. Jadi itu karena yang khotbah itu dari luar negeri dan ada penterjemah. Jadi saya ingat lagi saya bernegosiasi dengan Tuhan untuk selamatkan mereka, jangan bunuh. Lalu Tuhan berbicara buat saya lewat penterjemah itu. Dia bilang begini, angkat tanganmu karena tanganmu sudah diurapi dan panggillah mereka. Saudara, siapa yang bilang itu buat orang itu? Dia tidak tahu apa yang saya lihat. Lalu saya menangis, saudara. Jadi waktu saya berteriak itu saya rasakan aliran seperti listrik panas masuk dalam tubuh saya. Jadi saya tahu itu saya lagi pendarahan. Saya berpikir begitu karena saya rasa panas semua. Jadi saya dalam keadaan saya selesai itu saya malu karena saya pikir, aduh ini pasti ya di bawah ini pasti darah-darah. Saya berpikir begitu, saudara. Tapi waktu saya buka mata tidak ada, baju saya juga tidak ada yang seperti gitu. Tidak ada air atau darah yang mengalir. Jadi orang itu angkat tanganmu, tanganmu sudah diurapi. Saudara, waktu saya angkat tangan, saya panggil mereka dalam bahasa roh. Lalu saya lihat mereka turun tuh dari sportol itu, dari ruangan itu, turun dari terbin-terbin itu, saudara. Dan mereka mulai menari. Mereka pakai rebana-rebana. Dan saya lihat itu semua anak-anak muda. Wanita-wanita. Jadi kalau saya lihat mereka ini anak-anak muda, hati saya selalu senang. Kayak Tuhan mau bilang, kamu lihat berapa tahun lalu kamu lihat itu, sekarang terjadi. Dan mereka melayani saya dengan baik. Jadi saudara, apa yang dilihat alam roh pasti terjadi. Dan saya ingat waktu itu saya dipanggil ke depan untuk bersaksi. Dan saya pergi ke depan untuk bersaksi. Dan firman Tuhan datang buat saya, saudara. Waktu saya melihat penglihatan itu, firman Tuhan datang buat saya dari Yesaya 54 ayat 11 dan 12. Itu kan waktu itu lagi kerusuhan, saudara. Waktu kerusuhan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Saudara lihat Tuhan buat tempat ini seperti itu, saudara. Itu batu-batu berbicara tentang keindahan. Dan Tuhan buat itu untuk gereja ini, saudara. Amin. Apa yang saya lihat suami saya kerjakan, jadilah gereja ini. Dan apa yang dilihat terjadi, kita bisa duduk dalam ruangan yang begitu bagus, dalam ruangan yang begini mewah. Amin, Bapak Ibu. Ini gedung yang mewah, Bapak Ibu. Sesuatu yang dilihat di alam roh
Itu pasti terjadi. Karena itu dari Tuhan, jadi tetap indah. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan untuk kesombongan Bapak Ibu, tidak. Saya ajarkan saudara hal supranatural. Karena ketika saya lihat, saya eksekusikan, saya terus melayani Tuhan, dan Tuhan buat seperti gini. Dasar-dasarnya kuat, saya percaya Anda kuat. Bukan saya gereja bangunan fisik kuat, tapi Bapak Ibu saudara jemaat adalah gereja, dan Anda adalah orang-orang kuat. Makanya walaupun badai Anda tetap bergerak maju. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 janji Tuhan dari Yesaya 54 ayat 3. Yang pertama, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Yang ketiga, keturunanmu akan mendiami kota-kota yang sunyi. 1, engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Ini berkat pribadi bagi Bapak Ibu saudara. Dengar baik-baik. Ini adalah berkat pribadi untuk Anda. Tuhan akan buat engkau berkembang. Katakan amin. Tuhan akan buat usahamu berkembang, lebih maju, lebih besar, lebih luar biasa. Tuhan akan membuat keluargamu berkembang, lebih harmonis. Tuhan akan membuat kesehatanmu lebih baik. Engkau sehat-sehat saja. Tuhan akan membuat relasi-relasi Anda berkembang secara positif. Itu janji Tuhan secara pribadi bagi Bapak Ibu Saudara. Ingat, Anda akan mengembang. Usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan karir, semua akan berkembang. Semua saudara. Yang kedua, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Ini berkat bagi keturunan kita, anak cucu kita. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak kutuk-kutuk anak-anak atau cucu. Karena ini janji Tuhan bagi Bapak Ibu, untuk keturunan Bapak Ibu. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Di terjemahan yang lain dia katakan, terjemahan yang lain katakan, keturunanmu akan mewarisi bangsa-bangsa. Katakan amin. Saudara tahu mewarisi artinya apa? Memperoleh warisan, memperoleh sesuatu yang ditinggalkan. Warisan itu berupa apa? Harta bergerak maupun tidak bergerak. Harta bergerak berupa apa? Perhiasan, apalagi kendaraan, apalagi tabungan, apalagi surat-surat berharga dan lain-lain. Itu harta bergerak. Sedangkan warisan harta yang tidak bergerak, itu menyangkut tanah dan bangunan. Dengar Bapak Ibu, anak-anakmu, cucu-cucumu akan memperoleh harta bergerak dan tidak bergerak. Amin. Mereka akan dapatkan mobil, mereka akan dapatkan perhiasan, mereka akan dapatkan kendaraan, tabungan, dan surat-surat berharga. Mereka akan dapatkan tanah, mereka akan dapatkan rumah. Anak-anakmu dan cucu-cucumu akan mendapatkannya. Jadi tidak boleh sumpah-sumpah kutuk, karena Bapak Ibu orang benar. Jadi warisan itu turun untuk anak cucu kita. Katakan, engkau diberkati, engkau akan punya rumah, engkau punya perhiasan, engkau punya tabungan, engkau punya deposito yang banyak, engkau punya apa lagi? Tanah. Amin. Engkau punya apa lagi? Punya rumah dan seterusnya. Villa-villa. Engkau akan mendapatkannya, anak cucumu akan mendapatkannya, anak-anak muda GKRI Hidup Ambon akan mendapatkannya. Katakan yes, anak muda. Engkau akan dapatkan pekerjaan, amin. Untuk anak muda, engkau akan dapatkan pekerjaan. Engkau akan mendapatkan apa lagi? Rumah. Engkau akan dapatkan perhiasan. Engkau akan dapatkan apa lagi? Surat-surat berharga, tabungan. Katakan amin, 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 amin. Coba Anda gairah saudara. Saya bergairah. Berarti saya percaya saya punya anak-anak akan dapatkan. Amin. Mereka akan dapatkan kendaraan, mereka akan dapatkan rumah, mereka akan dapatkan apa lagi? Pekerjaan yang terbaik. Mereka akan dapatkan warisan. Itu janji Tuhan. Amin. Itu warisan. Katakan warisan. Saya dapatkan warisan. Saya dapatkan warisan. Pulang saya mulai menangis lagi ya. Amin. Kalau laki belum kasih uang, tenang saja. Tuhan perintah dia kasih di Anda putangan. Kalau dia masih pegang ATM, nanti Tuhan bilang, kasih pasti pembini. Tenang saja, amin. Yang ketiga, keturunanmu akan mendiami kota-kota sunyi. Yang dimaksudkan yang kota-kota sunyi adalah kota-kota yang terlantar. Kota-kota yang ditelantarkan. Kota-kota yang terabaikan. Kota-kota yang tidak terpelihara. Kota-kota yang tidak terawat. Kota-kota yang tidak terurus. Tuhan bilang keturunanmu akan mendiami kota-kota itu. Keturunanmu akan menduduki kota-kota itu. Anak-anakmu, cucu-cucumu menjadi pemimpin di tempat itu. Tempat kota, perusahaan, kantor, di mana anak-anakmu, cucu-cucumu berada, semua diberkati. Di mana ada orang benar, berkat Tuhan akan ada di sana. Kantor yang tadi mati-mati yang ada uang, Anda hadir kantor itu menghasilkan uang.
cucu-cucumu menghasilkan uang di kantor itu. Kantor di mana atau perusahaan di mana tidak ada pemasukan yang besar, atau perusahaan itu tidak maju mundur, ketika anakmu datang, ketika cucumu datang, tempat itu diberkati. Dia akan menjadi pemimpin di tempat itu. Katakan amin. Karena dia menjadi pemimpin, makanya terjadi perubahan secara besar. Uang-uang masuk, amin, di perusahaan atau di kantor itu. Katakan amin. Jadi di mana anak cucumu ada, tempat itu diberkati. Orang bilang, ya susah mau jadi kepala kantor, susah mau kuliah. Oh tenang, karena kita berjalan dengan janji Tuhan. Tuhan bilang orang bisa hina kamu, mungkin kamu menderita karena uang-uang sekolah anak-anakmu, sabar saja. Kamu akan melihat aku bergerak, dan aku sudah bergerak sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang Tuhan sampaikan buat kita. Jadi ada janji pribadi, tapi keturunan kita anak cucu. Kata Om Piara dong saja, sambil doakan dong, ajarkan dong jalan-jalan Tuhan. Generasi kita muncul, generasi pemuda saat ini muncul. Saya percaya anak-anak muda, saya percaya engkau akan menduduki posisi-posisi penting di kota ini. Entah di kantor gubernur, kantor kota Madya, kantor kehakiman, kantor kejaksaan, entah dari Ban Maluku, entah dari BCA, entah ada di Sinar Mas, entah anda ada di Mandiri, entah ada di mana-mana. Saya sudah deklarasikan anak-anak muda GKRI Pamun akan duduki posisi-posisi itu. Akan jadi tentara-tentara hebat, polisi-polisi yang hebat, akan jadi dokter-dokter yang hebat, akan jadi dosen-dosen, akan jadi dekan, akan jadi rektor. Dalam nama Yesus itu terjadi. Karena Tuhan bergerak sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Kita berjalan dengan janji Tuhan, bukan janji manusia. Jadi jangan lihat diri kita kecil, karena kita berjalan dengan janji Tuhan.